Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak peserta pesantren kilat yang berbahagia, untuk pertemuan kali ini kita akan bicara masalah tauhid atau rukun Islam. Nah, anak-anak harus mengetahui apa itu tauhid. Nah, tauhid itu merupakan suatu kepercayaan yang lahir dari dalam diri seseorang. Makanya kita harus menanamkan tauhid kita ke diri kita, ke hati kita yang sebaik-baiknya. Nah, terus selanjutnya rukun Islam. Nah, pengertian rukun itu sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan. Nah, artinya rukun Islam itu ada 5. Itu 5 itu salah satunya tidak bisa kita tinggalkan, harus kita jalankan dan harus kita mengerti dan harus kita pahami supaya tauhid kita betul-betul bisa membawa kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu. Anak-anak yang berbahagia, oke. Mari kita bicara rukun Islam satu persatu. Di sini akan kami menyampaikan rukun Islam pertemuan perdana ini masalah syahadat. Nah, mungkin anak-anak udah hafal. Di era digital ini semuanya orang pasti hafal 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi sayang sekali, di zaman digital ini banyak orang yang nggak paham tentang 2 kalimat syahadat ataupun konsekuensi kita setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi di era zaman sekarang ini orang syahadat itu tidak sampai ke hati, cuma sebatas di bibir saja. Kalau kita mengucapkan kalimat syahadat cuma sebatas di bibir saja, nggak sampai hati, maka kita disebut orang munafik. Lain di bibir, lain di hati. Artinya apa? Mendustai dirinya sendiri. Kita mengatakan ini, tapi hatinya kok enggak. Nah, oleh karena itu, maka dalam kegiatan pesantren kilat ini, saya mengajak anak-anak untuk bisa memahami tentang rukun Islam dan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mari kita bahas satu persatu. Nah, 2 syahadat ini tidak bisa terpisahkan. Dua-duanya harus kita yakini dengan sepenuh hati setelah kita bersaksi. Nah, maka yang namanya syahadat itu kan kesaksian. Yang pertama, kesaksian kita Allah ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lah, kita nggak pantas setelah kita mengucapkan Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, terus kita masih mencari Tuhan selain Allah, terus kita bertuhan ke harta, bertuhan ke tahta, bertuhan ke yang lain, itu artinya kita munafik. Maka belum lurus syahadat kita, belum lurus tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ilaha illallah, konsekuensinya jangan menyembah dan jangan percaya selain kepada Allah Ta'ala. Coba kita lihat akhir-akhir ini, banyak orang-orang yang sudah syahadat ke Allah tapi masih mencari Tuhan selain Allah. Misalnya mendatangi kuburan. Nah, ada juga sekarang ini mendatangi kuburan. Orang yang sudah mati malah dimintai pertolongan. Ini kan lucu kan ya? Nah ini, dia sendiri merasakan siksa di kuburnya, masalah keluarganya datang malah minta bantuan. Nah contoh, ini di daerah pernah aku lihat, ada seorang janda. Nah, seorang janda mau nikahin anak perempuannya. Nah, ini datang ke kuburan ayahnya. Nah, di kuburan itu kalau kita ziarah, itu artinya kita harus memohon maafkan
Tapi justru sebaliknya, si janda ini malah menangis meratap, minta bantuan kepada suaminya yang telah meninggal dunia. Lah, inilah hal-hal yang sepele kayak sepatah kayak ini akan berdampak dosa besar. Karena apa? Masih mencari pertolongan selain Allah. Makanya kita harus paham, apakah Allah masih kurang? Dialah yang sudah maha segala-galanya, maha pengasih, maha kaya, maha penyayang, maha adil. Lah, apakah kita masih kurang? Kalau kita udah bilang aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka harus konsekuen. Makanya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Semuanya merujuk dan mengarah kepada Allah Ta'ala. Anak-anak yang berbahagia, nah mari kita konsekuensi dengan ucapan kita, Allah ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan pernah sampai mati pun menganggap benda-benda selain Allah. Ada juga sekarang yang zaman ngetren ini, orang pakai cincin. Nah ini, nah mengakui kalau cincin itu punya kekuatan, mungkin kekuatan mahabbah, ya, kekuatan mahabbah bisa mendatangkan cinta kasih sayang. Lah inilah, ini anak-anak laki-laki itu yang pernah pakai itu datang ke dukun itu minta cincinnya diisi mahabbah, melihat wanita biar kelabaan, seneng siang dan malam. Lah ini akan merusak akidah kita, merusak tauhid kita dengan ucapan kalian Allah ilaha illallah. Makanya mari kegiatan pesantren kilat ini saya harapkan anak-anak betul bisa mewujudkan tauhid yang sebaik-baiknya, yaitu tauhidul lillah, tauhid hanya kepada Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah ilaha illallah, anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita tahu bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dia terlahir sebagai makhluk biasa, ya seperti Anda, aku sama. Nah, seperti makhluk biasa. Kalau kita sudah mengakui bahwa Muhammad utusan Allah, bahwa Muhammad pesuruh Allah, lah mari kita konsekuensi. Nah, konsekuensinya apa kita? Setelah bersaksi kepada Muhammad adalah Nabi Allah, pesuruh Allah, sekaligus hamba Allah. Lah, sama seperti kita. Satu. Nah, kita harus betul-betul taat kepada apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, makanya kita harus selalu belajar dan belajar. Nih, apa itu tentang syahadat yang nomor 2, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Hamba dan rasulnya. Hamba itulah seperti kita ini. Rasulnya merupakan bagian rasul dari Allah Ta'ala, 25 nabi. Nah, adik-adik yang berbahagia, nah ini menunjukkan kalimat la ilaha illallah, tetapi harus diiringi dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Jika seseorang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, tetapi enggan bersaksi kepada Muhammad adalah Rasulullah, maka ia belum masuk ke dalam kategori agama Islam. Karena apa? Dua syahadat lain nggak bisa dipisahkan. Kalau kita sudah syahadat
Allah ilaha illallah harus diiringi anna Muhammad dan Rasulullah. Nah, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersaksi Muhammad adalah hamba Allah. Ungkapan ini merupakan bentuk terhadap menyepelekan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata hambanya. Oleh karena itu, mari kita betul-betul konsekuensi terhadap syahadatain. Kita kembali dulu ke masalah sedikit menambah ke syahadat Allah ilaha illallah. Nah, kita simpulkan di sini yang asyhadu alla ilaha illallah, satu, mengucapkan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengetahui maknanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Ta'ala. Dibuka surat Muhammad ayat 19. Yang ketiga, mengamalkan konsekuensinya. Makna yang benar dalam tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kalimat syahadat la ilaha illallah, dua rukun, penetapan dan peniadaan. Lafal la ilaha illallah berarti peniadaan tidak ada Tuhan selain Allah, dan lafal illallah berarti penetapan. Semua yang berhak kita ibadahi itu hanyalah Allah semata. Tidak ada suatu apapun yang boleh dijadikan sekutu dalam peribadahan kepadanya. Ya, adik-adik peserta pesantren kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsekuensi dari dua rukun tersebut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu seorang muslim yang sudah mengucapkan kalimat tauhid ini wajib menolak dan mengingkari semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Dan ia pun wajib menetapkan bahwa satu-satunya yang benar dan wajib diibadahi hanyalah Allah Ta'ala. Mari ini kita tanamkan ke dalam hati kita yang sebaik-baiknya. Semua yang disembah dan ibadahi selain Allah adalah batil. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, tidak kepada selainnya. Allah berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haqqu fa inna yad'una min dunihi huwal batilu fa inna Allaha huwal ghaniyyul kabir. Yang artinya kurang lebih, demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak, yang pas untuk diibadahi, dan apa saja yang mereka ibadahi selain Dia, itulah yang batal. Dan sungguh Allah dialah maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Hajj ayat 62. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahdahu la syarikalah, Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Kalimat wahdahu merupakan penekanan al-isbat, dan kalimat la syarikalahu merupakan penekanan an-nahyu atau larangan. Jadi keduanya merupakan penekanan untuk kalimat la ilaha illallah karena mengandung isbat dan nafyu. Adik-adik yang berbahagia, Imam Ibnu Qayyim
rahimahullah berkata, jika seorang mukmin bersaksi dengan kalimat tauhid Allah ilaha illallah, mengetahui maknanya dan hakikatnya dari segi nafyu dan isbat, melaksanakan tuntunan konsekuensinya, serta hati, lisan dan anggota badannya melaksanakan syahadat tersebut, maka kalimat yang baik inilah yang mengangkat amalan tersebut. Pangkalnya tertanam kuat dalam hati dan akarnya sampai ke langit. Ia mengeluarkan buahnya setiap saat. Nah, ini makanya ketika kita mengucapkan kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhad, inilah harus sampai ke hati, jangan hanya di lisannya saja. Nah, ini sekali lagi adik-adik, anak-anak, di saat kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan hanya sebatas di lisan, harus sampai mengakar di hati dan badan kita, melupakan pembuktiannya. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, luar biasa. Pangkalnya tertanam kuat dalam hati dan akarnya sampai ke langit. Ia nggak akan goyah diterpa oleh apapun. Nah, sekali la ilaha illallah. Nah, coba saya kasih contoh. Ini ada kisah nyata. Seorang perempuan yang punya tauhid yang kuat sekali. Siapa? Nah, ini ada Maisarah. Nah, inilah sosok seorang wanita yang hidup pada masa raja yang sangat zalim, yang mengingkari kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika Maisarah inilah sholat, tidak disadari bilang Allahu Akbar, terdengar tentara patroli. Coba nanti cerita ini kira-kira di era digital ini ada enggak orang yang tauhidnya Allah ilaha illallah yang mengakar sekuat kayak gitu. Lalu dipanggillah Mas Ito. Mas Ito, kamu tadi mengucapkan Allahu Akbar. Siapa Allahu Akbar itu? Nah, lalu Mas Ito dengan jawab dengan tenang dan tegak, Allahu Akbar Robbi wa Robbikum, Tuhanku dan Tuhan kamu. Sekaligus langsung marahlah sang raja. Oke Mas Ito, di dunia ini Anda harus ketahui, tiada Tuhan, hanya aku. Begitulah. Lalu Mas Ito dikasih waktu 3 hari untuk berunding kepada keluarga suaminya. Bisa enggak menganggap aku ini sebagai Tuhan? Jangan selain aku dianggap Tuhan. Lalu pulanglah Mas Ito ke rumahnya, berunding kepada suaminya, wahai suamiku, inilah tantangan kita yang berat. Sambil air mata berderai, kalau kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pindah ke raja, kita anggap Tuhan, berarti kita murtad, orang kafir. Kita sekarang aman, enak, tapi kelak pertanggungjawaban kita kepada Allah di akhirat, kita akan berada di neraka yang selama-selamanya. Di mana wahai suamiku? Suaminya menjawab dengan tegas, wahai istriku yang cantik dan yang aku cintai, kita tetap tegap dan teguh memegang la ilaha illallah, apapun nanti resiko yang menimpa kepada diri kita. Oke Mas, setelah 3 hari Mas itu dipanggil di kerajaan, mau direbus di bejana air yang bergolak sangat mendidih. Allahu Akbar. Nah, lalu permintaan Mas itu, nanti kalau apa harus mati di bejana, digodok di air yang mendidih, tapi tolong sang raja umumkan seluruh rakyat untuk menyaksikan kematianku. Oh, itu permintaanmu. Oke. Lalu diumumkan. Lalu setelah terkumpul rakyat sama menonton,
airnya berderai-derai, nggak bisa dibendung. Melihat air yang bergolak, panasnya gak umum, dipanggil satu-satu. Dia angkat dengan algojonya, raja yang badannya besar, lengannya nek tatone ulo demung sampean. Nah ini, hati-hati peserta pesantren kilat yang dirahmati Allah. Lalu yang pertama kali dipanggil suaminya. Suaminya mau diangkat algojo, dijebur ke bejana air yang bergolak. Tidak mau, biar aku yang jegur sendiri. Allahu Akbar, meregang badannya, menghembuskan nafas yang terakhir. Padahal badan kita itu yang paling merasakan sakit kalau kena panas, api atau air. Allahu Akbar. Si istri yang mana yang gak menangis melihat suami dengan dua mata meregang nyawa di depannya. Allahu Akbar. Masih toh pun gak mampu menahan air matanya. Semuanya menetes ke bawah, gak ada yang ke atas. Allahu Akbar. Wahai suamiku, selamat jalan. Kelak kita akan bertemu lagi di pintu surga. Wahai suamiku. Lainnya, sang suami yang dicintai baru punya anak satu, coba harus meregang nyawa gara-gara apa? Mempertahankan Allah ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Luar biasa. Ada nggak di zaman kita lah semacam ini, ada yang punya kekuatan tauhid yang kayak gitu? Sekarang ini gara-gara Indomie kon rasalat gelem kok. Lah ini Allahu Akbar. Mung gara-gara Indomie. Kadang yang lebih parah lagi gara-gara cinta. Contoh apa ada? Gara-gara cinta terus hilang tauhidnya ada. Misalnya seorang wanita dicintai seorang laki-laki berjilbab, yang laki-laki dekati pura-pura pakai pejis, pakai kupluk, padahal dia blas gak kenal sholat. Nah ini, terus mereka sepakat diajak ke pantai. Nah ini, nah lalu si wanita dengar adzan, mas itu adzan tuh mas, lah nanti aja lah. Lah ini, kalau kamu gak cintaku ya udah sana sholat sana. Akhirnya si wanita tadi rela demi cintanya nggak sholat karena dengar suara adzan. Lah inilah fenomena kayak gini. Akhirnya tauhidnya digadekan dengan cintanya. Allahu Akbar. Nah, terus selanjutnya, masih toh tadi. Nah, lalu yang kedua, anaknya yang kecil, coba Allahu Akbar. Padahal suami tadi sudah meregang nyawa. Yang namanya suami itu adalah belahan jiwa, si jantung hati. Terus anak kecil melompat juga bersama ayahnya, meregang nyawa. Hatinya bagaikan tersayat sembilu. Masih toh yang dirasakan, suami meregang nyawa, anak yang dicintai, buah hati, 9 bulan 10 hari melahirkan toh-tohan nyawa antara hidup dan mati. Itulah ibu. Tapi harus meregang nyawa. Nak, selamat jalan nak. Semoga nanti kita bersama-sama ketemu di pintu surga ya nak. Allahu Akbar. Begitu kuatnya tauhid zaman dulu. Nah inilah. Terus yang terakhir inilah pemain yang terakhir Masitoh. Nah ini Masitoh. Akhirnya Masitoh mau diangkat oleh Algojo gak mau. Rodok nyincing ke roke, melompat ke bejana. Bertiga meregang nyawa. Seluruh rakyat yang melihat, yang dulunya gak sholat, yang dulunya gak mengenal Allah. Luar biasa. Kematian keluarga Masitoh banyak membawa hikmah. Banyak rakyat-rakyat yang dulunya durhaka ke Allah, semuanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hebat. Nah inilah taruhannya tauhid orang-orang dahulu begitu beratnya. Coba kalau kita sekarang saja ya Allah ini sholat aman, tempatnya enak,
ada AC-nya, ada kipas anginnya, pulang dari tempat sholat dikasih takjil, sekarang pada malas. Lah inilah fenomena. Kita lihat ibadah-ibadah di era Ramadan tahun ini. Ya Allah, banyak yang malas. Nah, lalu masih toh gara-gara meninggalkan mempertahankan tauhid la ilaha illallah, begitulah taruhannya. Maka setelah bertiga meninggal di bejana, lucunya itu apa? Kalau Anda hati-hati, anak-anak habis nyembelih ayam, lalu mati, ayam masuknya ke air panas, mau dibubuti bulunya, pasti akan tercium bau yang amis. Tetapi enggak, masih toh suami dan anaknya mengeluarkan asap yang wanginya melebihi minyak kasturi. Allahu Akbar inilah. Nah ini rela mengorbankan nyawanya demi la ilaha illallah. Nah ini. Jadi mari dengan pesantren kilat kita harapkan anak-anak punya tauhid yang kuat. Sekali la ilaha illallah, jangan gentar menghadapi dunia yang serba fata morgana ini. Mari kita kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Lah peserta pesantren kilat yang berbahagia. Lalu tadi yang kedua kesaksian kita kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Adik-adik, anak-anak yang berbahagia nih. Kalau kita bisa konsekuensi betul-betul Allah ilaha illallah, ana Muhammad Rasulullah, apa yang kita dapatkan? Nah, apa yang kita dapatkan? Nah ini. Pertama, dunia yang merupakan tempat beramal dan berusaha. Marilah dunia ini jadikanlah ladang untuk mewujudkan cita-cita akhirat yang sebaik-baiknya. Wujud kita kesaksian ke Allah, perintahnya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Apa yang dituntunkan baginda Rasulullah, mari kita tunaikan. Karena apa? Allah dan Muhammad ini gak bisa-bisa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebaik apapun hamba menjalankan perintah Allah, tapi kalau mengingkari Muhammad nggak akan bisa ke surga. Dengan Muhammad cintanya luar biasa, tapi nggak mau menjalankan perintahnya Allah pun nggak bisa ke surga. Maka kita harus bersama-sama cinta Allah, cinta Rasul. Lah, tadi Allah ilallah sudah ada. Sekarang bagaimana konsekuensinya kita syahadat ke Allah, syahadat ke Muhammad. Nah ini, mari kita tanamkan rasa mahabbah, rasa kecintaan kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal lah, kita harus sering-seringnya untuk mengucapkan syahadat, ya, mengucapkan syahadat minimal. Sholat 5 waktu ketika kita berada di tahiyatul awal akan ketemu sholawat. Syukur-syukur kita perbanyak di waktu-waktu di luarnya waktu sholawat. Nah, terus selanjutnya dari kesimpulan dari 2 kalimat syahadat ini, apabila kita tanamkan di hati kita yang sebaik-baiknya, maka kita betul-betul akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Nih. Lalu yang berikutnya, setelah kita belajar 2 syahadat ini, tolong sekali lagi kita tekankan kepada anak-anak untuk bisa konsekuensi dengan
yang kalian ucapkan, dan saya minta yang saya sampaikan tadi untuk Anda semuanya resum, nanti bisa dikirim ke saya lewat via WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga puasa kita diterima Allah Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.